Blackpink in your area. Blackpink in your area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 7, selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Fitri. Dan bab pertama di kelas 7 untuk matematika adalah bilangan bulat. Nah, mungkin kalian pernah belajar nih di SD, apa sih bilangan bulat gitu kan ya. Nanti kita review dulu. Untuk saat ini kita belajar ada 4 poin. Yang pertama, poin A adalah mengenal bilangan bulat. Yang B, penjumlahan bilangan bulat. Yang C, pengurangan bilangan bulat. Dan yang D adalah operasi hitung campuran. Maksudnya apa sih Bu, operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran itu misalnya nanti ada perhitungan bentuknya campuran. Campurannya itu apa? Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, atau mungkin nanti ada perkalian dan pembagian. Itu yang disebut dengan operasi hitung campuran. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung masuk ke materinya. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ini yang pertama itu mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di depan kalian sudah ada garis, ya, di mana garisnya ini memiliki arah panah ke kanan dan arah panah ke kiri. Selain ada arah panah, juga ada angka dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Ini namanya garis bilangan. Kemudian ada apa lagi sih? Kita lihat ya. Disebut apakah bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan titik-titik-titik? Kalau ada titik 3 ini maksudnya apa? Maksudnya dan seterusnya. Jadi tidak didaftarkan semua, tidak dituliskan semua angkanya dari 1 sampai 10. Jadi cuma ditulis 5 aja, kemudian sisanya dilambangkan dengan titik-titik-titik gitu. Jadi disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Ayo disebut apa? Masih ingat nggak? Kalau dari angka 1 disebut bilangan apa, Nak? Kita lihat. Ya, bilangan asli. Kalau mulainya dari angka 1 disebut bilangan asli. Kita lihat lagi. Disebut apakah bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Masih ingat? Kalau dari angka 1 disebutnya bilangan asli. Nah, sekarang kalau dari angka 0 disebutnya bilangan apa sih? Oh, bilangan cacah. Nah, jangan kebalik ya. Kalau dari angka 1 disebut bilangan asli, kalau dari angka 0 disebut bilangan cacah. Tuh, ini pengetahuan sebenarnya sudah ada di SD, tapi kita review lagi di SMP. Sekarang, bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0? Ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, gimana caranya? Gambar yang ada angka F dan angka C. Ini seharusnya kalian tahu ya. Gambar apa ini? Termometer, betul. Jadi kalau misalnya suhu badan kalian lagi demam, biasanya ibu kalian ngambil termometer tuh. Atau sekarang udah canggih. Sekarang pakainya termometer gun. Kalau dulu termometernya bentuknya seperti ini, ditempelnya di mana? Bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di mulut gitu ya. Nah, ini cara membacanya adalah kalau kita pakainya yang Celcius aja ya, yang C. Nah, kalau suhu badan normal kalian itu biasanya 35 sampai 36. Kalau misalnya udah di atas 37, 38, 39 itu kalian sudah demam. Kalau demam berarti tanda-tanda ada apa? Ada virus yang menyerang tubuh kalian sehingga tubuh kalian membuat benteng jadinya demam gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau suhunya itu 15 derajat di bawah 0, bukan di atas 0. Kalau di atas 0 berarti kan ada 10, 20, 30, 40.
Nah, kalau di bawah berarti cara bacanya gimana? Negatif 10. Oh, kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif 10, negatif 20, negatif 30. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau yang kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut, kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Permukaan laut ini yang atas nih, yang garis ini ya, yang Ibu tunjuk. Permukaan laut dianggap 0 ketinggiannya. Kenapa? Karena ceritanya kita berdiri di atas ini nih. Kalau kita naik lagi, berarti kita 20 meter di atas permukaan laut. Atau 40 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di bawah permukaan laut, berarti penulisannya bagaimana? Oh, min 20 meter. Artinya min 20 ini artinya adalah 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau min 80 berarti 80 meter di bawah permukaan laut. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ya, 15 derajat di bawah 0. Cara bacanya bagaimana tuh? Sudah dijelaskan tadi. Berarti min 15. Kalau di bawah 80 meter di bawah permukaan laut, berarti cara bacanya min 80. Tapi ada yang membacanya minus, ada yang membacanya negatif. Karena kita orang Indonesia berarti membacanya negatif 15 dan negatif 80. Kita next. Oke. Ya, ini gambarnya ya, berarti min 15 derajat dan min 80 meter. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau ada kata negatif itu berarti artinya di bawah 0. Seperti itu ya. Kita next. Oke, di depan kalian sudah ada garis bilangan. Kalau yang sebelumnya garis bilangannya itu dari 0 sampai 10. Nah, sekarang di depan kalian garis bilangannya itu ada 0, kemudian ke kanan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sebelah kiri angka 0, ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti lawannya ya, kalau 1 positif berarti lawannya negatif 1. Kalau positif 2 berarti lawannya negatif 2 dan seterusnya. Positif 6 berarti lawannya negatif 6. Kita lihat. Nah, 0 posisinya ada di tengah. Kalau ke sebelah kanan bilangan bulat positif. Benar ya? Semakin lama semakin besar nggak angkanya? 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti kalau ke kanan angkanya semakin besar nih. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Nah, berarti angkanya lebih dari 0. Gitu. Sekarang kita lihat yang ke kiri. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa definisi bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itu bilangan bulat. Berarti bilangan bulat dari negatif sampai positif ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu ya. Next. Sekarang membaca dan menulis bilangan bulat. Perhatikan bagaimana cara membaca bilangan berikut. Bilangan ada 7, 8, 11, terus ada negatif 7, negatif 8, negatif 11. Benar nggak ya cara bacanya? 7, dibaca 7, dibaca 8, dibaca 11. Nah, ini dibacanya bukan min 7,
Tapi biasanya memang kita mengenalnya min 7 gitu ya. Padahal minus itu mungkin serapan dari bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesianya berarti negatif 7. Negatif 8 dan negatif 11. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan, membandingkan. Apa sih maksudnya? Sekarang perhatikan. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian yang warna biru, tanda panahnya berbalik nih ke kiri. Kalau sebelumnya ke kanan yang warna merah, sekarang tanda panahnya ke kiri. Berarti dari 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi Ibu bilang, untuk garis bilangan atau bilangan bulat berarti kalau ke kanan nilainya semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Sekarang kita perhatikan, di sini ada garis bilangan dari min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0 sampai angka 6. Kita lihat, nah ini yang tadi ya. Berarti semakin ke kanan bilangannya semakin besar dan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan, kalau letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan yang ada di sebelah kanannya. Contoh, 0 berada di sebelah kiri angka 1. Berarti 0 lebih kecil dari angka 1. Angka 1 lebih kecil dari angka 2. Kenapa? Karena angka 1 ini posisinya ada di sebelah kiri dari angka 2. Seperti itu. Berarti negatif 6 nilainya lebih kecil dari negatif 1. Kenapa? Karena negatif 6 posisinya ada di sebelah kiri dari negatif 1. Berarti negatif 5 lebih kecil dari angka 5. Gitu ya, sudah jelas. Berarti negatif 4 lebih kecil dari angka 3. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi pada perbandingan dua bilangan bulat. Digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, ini juga sudah dipelajari di SD. Ayo, ini tanda apa? Dibaca lebih dari. Kok lebih dari, Bu? Iya nih. Kalau kita tarik garis lurus di sini nih, di yang terbuka ini, seperti huruf apa, Nak? Huruf B, berarti besar. Berarti artinya dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Nah, kalau yang ini, kalau kita tarik garis di sebelah kiri juga, sama yang ini juga di sebelah kiri, ini juga di sebelah kiri. Membentuk huruf apa? K, kecil atau kurang. Dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Gitu ya. Nah, kalau ini udah pasti ya. Ini tanda apa, Nak? Tanda sama dengan, berarti dibaca sama dengan. Sekarang kita cek deh, contoh soalnya kayak apa ya, Bu? Ayo sama-sama dibaca. Nah, 4 ada tanda panah begini, kemudian angka 2. Bagaimana cara bacanya? 4 lebih dari 2, benar nggak? Nah, benar ya. 4 lebih dari 2. Kenapa? Karena angka 4 terletak di sebelah kanan dari angka 2 pada garis bilangan. Ya kan? Coba kalian gambar. Kalau nggak percaya, coba dibuktikan dengan gambar di rumah masing-masing. Bener nggak sih? Angka 4 adanya di sebelah kanan dari angka 2. Kok dia lebih besar? Gitu. Buktikan sendiri. Nah, ini cara bacanya gimana? 1. Nah, kasih garis huruf K, berarti 1 lebih kecil dari 5 atau 1 kurang dari 5 gitu. Jadi kalau diibaratkan apa ya, yang angkanya lebih kecil tuh disikut ya.
Angka 1 disikut nih sama angka 5. Berarti angka 1 lebih kecil dari angka 5. Kenapa? Karena angka 1 letaknya di sebelah kiri dari angka 5 pada garis bilangan. Next. Nah, di sini ada negatif 2 kurang dari negatif 6. Ini benar apa salah? Negatif 2 kok kurang dari negatif 6? Ini salah ya. Ini tuh harusnya negatif 2 lebih dari negatif 6. Ini tandanya salah. Ini contoh yang salah. Berarti karena min 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Berarti ini bukan kurang. Harusnya apa? Harusnya tanda yang lebih dari. Ini taruh sini. Gitu. Next. Nah, min 4 kurang dari 3. Bener nggak? Angka min 4 posisinya di sebelah kiri dari angka 3. Betul ya? Nah, berarti untuk contoh yang keempat, ini contohnya benar. Negatif 4 kurang dari 3. Kenapa? Karena negatif 4 letaknya ada di sebelah kiri angka 3. Kalau yang contoh ketiga ini salah. Ini harus diganti menjadi apa? Menjadi simbol yang ini. Ini memang soal jebakan supaya kalian lebih teliti dan lebih fokus lagi. Kalau tadi kalian bilang yang ketiga ini benar, wah, berarti fokus kalian mulai kabur. Kembalikan lagi fokusnya. Gitu. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya yaitu poin B. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya supaya kalian gak terlalu banyak belajarnya ya, nanti pusing. Berarti nanti ibu tinggal kasih contoh soal dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Berarti tadi ada garis bilangan, ada definisi bilangan bulat, ada bilangan yang di sebelah kanan ternyata lebih besar dari sebelah kiri. Ada lagi bilangan yang kalau semakin ke kanan semakin besar nilainya, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Kemudian ada lagi tanda-tanda baca pada bilangan. Contohnya lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang dipahami berarti videonya diputar ulang. Gitu aja ya. Videonya diputar ulang terus sampai kalian paham. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.